Nah, itu kan harapan kita yang didapat dari masyarakat itu 30% itulah yang dibuang. Sementara sentuhan-sentuhan yang ada di masyarakat itu kan perlu sentuhan, tangan langsung dipegang kayak gitu kan ya. Nah, itu yang jarang. TPS 3R itu adalah bank sampah yang diperluas, mengelola sampah tadi harapannya habis, diolah di situ semuanya. Di situ semua. Anorganiknya menjadi bank sampah di situ, organiknya diolah menjadi pupuk, sehingga nggak perlu lagi buang ke Bantar Gebang. Bantar Gebang. Ya, jumpa lagi dengan Asmin. Oh, ceritain aja. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Satwoko Hapsoro SH. Ini adalah penggiat lingkungan dan sekaligus pendiri Bank Sampah Kota Bekasi. Benar, Pak ya? Ya. Ya. Bank sampah itu apa aja sih yang dilakukan bank sampah itu, Pak? Bank sampah itu adalah edukasi kepada masyarakat bahwa kepedulian lingkungan masyarakat terhadap sampah-sampah itu supaya menjadi lebih berarti itu dikelola oleh sebuah lembaga. Nah, lembaga ini yang namanya bank sampah. Kenapa kok pakai istilah bank? Ya karena kalimat bank itu adalah kalimat yang mencerminkan simpan pinjam ya. Kalau biasa bank itu kan di keuangan, bank BCA atau bank lainnya itu kan simpan. Ini yang disimpan adalah sampah. Tetapi sampah seperti apa yang disimpan? Sampah di sini yang punya nilai ekonomis. Jadi istilahnya kalau di bank sampah, di penggiat lingkungan itu, sampah itu ada beberapa jenis. Sampah organik adalah sampah dedaunan organik. Anorganik itu adalah sampah-sampah yang punya nilai ekonomi. Kayak plastik, itu kan ya, gas kemasan, terus di sini mungkin kardus, kertas biasa, atau jenis-jenis logam lainnya yang sifatnya tidak besar, ya. Kursi rusak itu kan ya, terus yang sifatnya tidak besar ya, kardus-kardus bekas kayak gitu kan ya, itu anorganik. Dan yang ketiga adalah sebenarnya istilahnya bukan B3 ya, B2, artinya berbahaya tapi tidak beracun. Berbahaya tidak beracun. Itu misalnya kayak minyak jelantah. Minyak jelantah. Nah itu kan berbahaya itu, tapi tidak beracun. Minyak jelantah berarti bekas itu ya? Bekas gorengan. Gorengan ya? Gorengan di rumah tangga. Rumah tangga, restoran gitu. Nah, restoran itu kan. Atau warung-warung gorengan itu kan, pecel lele segala macam itu. Tapi biasanya Pak, ibu rumah tangga itu kalau minyak goreng biasanya langsung dituang itu Pak. Dicampurin ke ini biasanya, sekalian nyuci itu. Boleh nggak itu Pak seperti itu? Sebenarnya itu kan dilarang ya. Jadi minyak goreng itu kan dipakai secara regulasi itu kan seharusnya 2-3 kali udah nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa dipakai lagi. Karena dia akan udah hilang lah unsur apanya itu, perekatnya itu menjadi ini udah hilang, sehingga di yang sekarang ada itu dibuang, kebanyakan dibuang. Sementara kalau dibuang itu minyak jelantah ini akan menjadikan polusi, dibuang ke selokan, itu kan menutupnya tanah dari matahari, pori-pori tanah dari matahari. Jangka panjangnya ini kan merusak hara tanah itu kan. Berarti itu kan ditiadakan, sebaiknya itu kan ditampung. Nah pada saat ditampung itu, ini bukan diolah kembali menjadi minyak bersih, bukan. Ini kan berbahaya kalau seperti itu. Itu ditampung, nanti diolah menjadi biodiesel. Biodiesel ya. Untuk biodiesel, ya, minyak jelantah kayak gitu. Seperti kelompok ibu-ibu segala macam itu kan. Nah harapan kita kalau untuk minyak jelantah itu, ini di lingkungan itu dikumpulin gitu kan. Walaupun sehari itu kalau ibu masak itu
paling 1 sendok itu minyak jelantahnya itu kan. Iya, heeh. Nah, itu kalau dikumpulin 1 bulan ya bisa 1 liter, kilo 1 lah, liter 1 gitu kan. liter gitu. Setengah liter sampai 1 liter itu 1 bulan. Hmm. Itu kalau misalnya 1 RW ada 300-400 KK 1 bulan itu kan kurang lebih 300 literan. 300 liter ya. Nah itu akumulasinya kan kalau itu 300 liter dibuang di selokan semuanya kayak itu kan. Iya. Nah ini yang kenapa kebanyakan tanah-tanah di kota-kota besar di lingkungan kita itu sekarang menjadi tidak sehat itu kita nggak sadar yang kita buang selama ini ternyata kan merusak hara tanah itu. Merusak tanah itu. Tanah itu. Hmm. Nah, sadarnya belakangan itu kita mengadakan edukasi lewat bank sampah. Nah, bank sampah ini tugasnya itu mengedukasi sehingga muncullah pengurus-pengurus lingkungan di tiap RW itu bikin bank sampah. Nah, pengurusnya itu biasanya aktivis-aktivis lingkungan yang peduli terhadap lingkungan. Itu. Nah, masyarakat diimbau supaya barang-barang anorganik dikumpulin di dalam satu frame, satu wadah gitu kan. Nanti seminggu sekali dibawa ke bank sampah itu kan. Nah, itu dinilai secara ekonomi itu. Itu baru ditaruh di bank sampah. Di bank sampah. Iya. Nah, kenapa bank sampah itu kok tidak buka tiap hari? Karena itu pertanyaan gitu kan. Kenapa mesti seminggu sekali? Nah, kayaknya keberadaannya ini gitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu taunya orang seperti itu. Karena apa? Masyarakat kan apa tuh produksi sampah tiap hari sedikit. Kardus paling selembar. Iya. Minuman 2 biji. Tapi dikumpulin selama seminggu kan banyak. Jadi banyak. Sehingga bank sampah bukanya seminggu sekali. Di tempat itu ditaruh bank sampah, dihargain di situ kan. Dihargain, dicatat. Kita punya buku tuh, buku tabungan. Kolomnya persis seperti kolom tabungan bank itu. Persis seperti itu, kolomnya. Jadi di situ ada nomor, tanggal, ada kilo, ada harga, ada total gitu kan ya. Cuman beda namanya, tapi kan sama tuh kolomnya. Debit kreditnya. Hari ini Ibu Siti misalnya membawa sampah anorganik 10 kilo. Itu campuran tuh, ada plastik, ada kardus segala macam. Biasanya tuh dihargain 1.000. 10 kilo berarti ibu hari ini nabung 1.000 kali 10 kilo. 10.000. 10.000. Dicatat. Dicatat. Nah, bukunya dikasih kepada nasabah. Dicatat ke buku besar. Tapi nggak berupa uang kan, catatan doang itu. Oh, catatan doang. Terus kasih uangnya kapan itu, Pak? Itu kan nabung. Iya, nabung. Nabung kan, 10.000 itu kan. 10.000 itu. Itu barang-barang itu kan ditaruh di gudang. Di bank sampah di gudang. Nanti sama pengurus dipilah. Dipilah-pilah. Plastik, kardus, kertas. Kita beli 1.000, kayak plastik kayak itu kan ya. Kalau seperti ini itu kan harganya yang sudah terkupas, itu kan nanti 6.000-an. 6.000-an. Kan harganya naik. Iya, harganya naik. Nah, kalau kardus beli 1.000, sekarang 1.500. Itu kan. Kertas 1.800 misalnya. Itu kan ada kenaikan. Nah, kenaikan itu keuntungan daripada pengurus bank sampah. Pengurusnya bank sampah yang jadi dikelola di kembangan. Nah, yang ngambilnya kapan? Kalau ibu itu seminggu 10.000, sebulan berarti 40.000. 40.000. Nah, biasanya diambilnya itu anaknya mau beli buku gitu kan ya, boleh diambil itu kan. Kita udah kejual nih barangnya, berarti kan udah dapat uang kita. Nah, itu boleh ngambil gitu kan. Tetapi rata-rata pengambilan itu tidak tiap bulan, tiap hari. Jadi pengambilan itu mereka kalau udah nabung 3 bulan itu kan, kan udah ketahuan. Sebulan 450.000. Kalau 4 bulan 200.000 kan, nah, dia ngambil kan udah catatan sendiri. Kamu ngambil. Nah, itu berarti jaringannya seluruh kota Bekasi atau gimana, Pak? Jaringan Bapak nih sekarang yang diberikan edukasi ataupun yang ada pengurus sampahnya gitu. Jadi jaringannya sekota Bekasi. Jadi kota Bekasi punya lembaga namanya Bank Sampah Induk. Bank Sampah Induk Patriot. Bank Sampah Induk Patriot. Itu membawain BSU, maksudnya Bank Sampah Unit yang ada di tiap-tiap RW ini. Nah, dari sini oleh Bank Sampah Induk Patriot diambilin. Itu induknya itu siapa yang ngurus itu? Pemerintah atau?
Dari penggiat juga. Oh, dari penggiat lingkungan itu Dari penggiat sendiri ya. lingkungan. Jadi kayak kita pengurus nih. Kayak pengurus itu kan ya. Dari pengurus kayak gitu kan ya. Nah, itu bikin lembaga namanya Bank Sampah Induk Patriot itu kan. Itu ngambilin itu kan. Nah, ngambilin ke situ kan. Ini diolah nih. Dari Bank Sampah Induk sana diambil, sini diambil. Kelola kan banyak itu kan. Iya. Nah, dari sini baru ke pengumpul besar, ke pabrik kalau perlu kayak gitu kan. Iya, iya. Ke sana itu. Oke, ya. Bapak kan bilang tadi sadar lingkungan, berarti Iya. mengedukasi lingkungan supaya jangan buang sampah, hanya buang sampah begitu aja gitu, dipilah dulu sebelum dibuang gitu Iya. kan. Nah ini kan Kota Bekasi ini kan terkenal nih tempatnya sampah gitu kan. Iya. Untuk mensiasatin supaya sampah tidak numpuk di Bantar Gebang itu ada nggak Pak program-program yang dicanangkan oleh Bank Sampah itu sendiri gitu? Ya ada. Jadi kayak pengurus ini kan tugasnya tuh mengedukasi masyarakat, pilah olah sampah dari rumah. Jadi kalau biasanya sebelum teredukasi itu masyarakat begitu masak atau di rumah udah masuk tong sampah aja, itu sampah itu. Ya sampah. Sampah. Tapi diajari oleh kita supaya sampah-sampah itu dipilah dari rumah, organik dan anorganik. Yang organik itu di tempat tong sampah itu atau dibikin komposter. Jadi sayuran yang bubuk masak itu kan sayuran dicacah. Yeah. Dicacah itu. Ini dimasukkan tong komposter. Dimasukkan tong komposter. Dari yang kita edukasi itu harapan kita, sampah organik yang masuk tong komposter itu kan berupa daun-daun. Itu sebenarnya kan 80% air. 80% air. Ya. Ini dicampur ada campuran itu namanya EM4 itu ya. EM4 itu adalah cairan untuk apa itu supaya dia tidak bau, fragmentasinya juga supaya lebih lebih dapat gitu kan ya. Adalah dari pertanian tuh EM4 namanya gitu kan ya. Unsur haranya juga kecangkok masuk situ. Ini begitu udah masuk ke dalam tong itu, nanti di tongnya itu diolah sedemikian rupa sehingga ujungnya dikasih keran itu kan ya. Akan mengendap keluar air lendir. Air lendir seperti kayak di Bantar Gebang itu terkenal air lendir bau gitu kan ya. Bau, iya. Ini keluar air lendir itu, tapi kalau udah dikasih EM4 dia nggak bau. Oh, jadi netral jadinya? Baunya seperti bau tape. Oh, bau tape. Jadi sayuran itu kalau dikasih E4 itu baunya seperti tape. Ini menjadi pupuk yang dipakai untuk tanaman tuh bagus ini kan. Untuk cair. Oh, jadi buat tanaman jadinya ya, buat pupuk ya. Tong itu dimasukin sayuran. Ini sayurannya yang biru, tong biru itu sebesar berapa ya? 1 meter lah segini. 1 meter segini. Itu 1 tahun 2 tahun belum penuh tuh sayuran itu. Nggak penuh-penuh. Nggak penuh-penuh karena dia 80% nggak air. Jadi masuk situ kempes. Kempes lagi. Jadi air. Nah, kempes itu yang kurang lebih 20% itu begitu udah penuh 20% itu, ini kan menjadi pupuk padat. Jadi pupuk padat. Ininya sendiri ya. Nah, sampahnya itu, sama sendiri. organiknya itu. Jadi kita edukasi ibu-ibu itu yang sayuran dibikin pupuk komposter itu. Yang anorganik tadi dipilah-pilah, dimasukin ke bank sampah. Yang tersisa itu kan tinggal istilahnya itu B3. Ada bolam pecah. Ada bolam pecah. Nggak seberapa. Atau baterai yang nggak kepake itu kan ya. Yeah. Nah, tinggal 30%. Itu yang dibuang ke tong sampah. Nah, itu namanya sampah itu yang sampah seperti itu. Ya. Sampah aslinya itu ya. Itu aslinya. Kalau ini udah keolah. Ya. Nah, itu kan harapan kita yang didapat dari masyarakat itu 30% itulah yang dibuang. Lari ke Bantar Gebang. Yang sisanya itu diolah. Makanya ada istilah olah pilah sampah dari rumah. Dari rumah tim kita turun ke lapangan gitu kan. Ke lapangan. Edukasi. Iya. Jadi kalau kayak seperti itu kan masih kurang nih Pak kalau menurut saya. Iya. Iya kan. Artinya belum habis itu sampah gitu. Iya. Ada nggak cita-cita nih se-Kota Bekasi nah contohnya ya kan ada untuk kecamatan gitu ibaratin Bapak kan tinggal di kecamatan cukup kecamatan lah gitu supaya sampah itu tidak
dibuang ke tempat sampah gitu, habis di situ aja. Ada nggak rencana seperti itu? Ada konsepnya, ada lagi namanya TPS 3R, Nah, TPS tempat 3R. pembuangan sampah sementara. Sementara. TPS T terpadu. 3R itu reduce, reuse, recycle. Resiko. Nah itu pemerintah Bekasi bekerja sama dengan Distarkim tingkat pusat sana. Ada wilayah-wilayah tertentu yang dikasih edukasi, diberi itu asal punya lahan itu kan, kalau di sini di Jatisari itu. Jatisari, Pondok Gede. Pondok Gede. Nah, sekarang di bangunan tuh dibikin bangunan, bikin alat-alatnya itu kan ya. Alatnya komplit, pemilahan sampah, pencacahan sampah, komposter segala macam. Pengurusnya itu adalah pengurus lingkungan. Nah, biasanya dari RW itu yang peduli terhadap lingkungan, silakan jadi pengurus, menjadi KSM itu kan. Semua itu organik, anorganik masuk situ semua. Pokoknya sampah semua masuk di situ. Semua. Jadi begitu masuk situ semua, diolah nanti lewat mesinnya itu. Nah, lewat mesin diolah, yang organik nanti memisah sendiri ke anorganik, terpisah sendiri itu kan. Yeah. Harapan kita yang organik itu diolah menjadi pupuk. Yeah. Nah, pupuknya itu dibagi, dijual atau silahkan ke warga. Atau mungkin kita di situ ada juga dikembangkan menjadi memelihara maggot. Maggot itu kan makannya apa tuh sampah-sampah dedaunan kayak itu kan. Harapan kita TPS 3R itu nanti ada maggotnya kayak itu kan ya, budidaya maggot itu kan ya. Nah, silahkan sampahnya dimakan di situ. Anorganiknya menjadi bank sampah, tumbuh di sebuah TPS 3R. Jadi TPS 3R itu adalah bank sampah yang diperluas, mengelola sampah tadi harapannya habis, diolah di situ semuanya. Di situ semua. Anorganiknya menjadi bank sampah di situ, organiknya diolah menjadi pupuk, sehingga nggak perlu lagi buang ke Bantar Gebang. Bantar Gebang, jadi habis ya di situ habis aja ya. Di situ. Jadi kan. Harapannya harapannya seperti itu, gitu kan ya. Kalau itu terrealisasi di semua kelurahan aja atau kecamatan itu ya. Harapan kita itu minimal di tingkat kecamatan ada 1 kan. Mungkinnya mantap. Tapi di Kota Bekasi itu kalau nggak salah baru ada 3 kalau nggak salah kan. Di Titian, di ujung di Harapan sana Bekasi Utara, sampai di ini Pondok Gede Jatisari itu. Pondok Gede Jatisari ya. Nah, baru 3 itu sebagai percontohan. Nah, harapan itu nanti di tiap kecamatan ada. Itu kan ya. Nah, mudah-mudahan nanti pemerintah juga menyiapkan lahannya, karena lahannya kan ya bisa harus jauh dari pemukiman, tapi sarana prasarananya masih masuk wilayah tertentu gitu kan ya. Karena kalau dibikin di tempat pemukiman kan masyarakat kebanyakan nolak. Iya. Itu kan ya. Ya bisa saja nanti ya kan pemerintah Kota Bekasi dikasih lahan di Bantar Gebang kan bisa saja seperti itu Pak ya, kalau memang lebih efektif. Ya kalau di sana kan sifatnya berarti seperti sekarang. Seperti sekarang. Dari sekarang sekota. Diolahnya sekota. Kalau TP3SL itu mengelolanya kan tiap wilayah tertentu. Wilayah tertentu. Misalnya 1 RW atau 1 kelurahan atau 1 kecamatan itu kan, sehingga nggak perlu diolah ke sana. Justru ini kan untuk mengurangi buangan ke daerah Bantar Gebang sana, ke Sumur Batu ya Kota Bekasi kan. Karena Sumur Batu sendiri udah overload itu kan. Tanah kan nggak bisa mekar, dia aja bisa numbuh ke atas. Iya, numbuh ke atas. Atau berdiri terus. Kalau apa tuh sampai numpuk sehari itu di Kota Bekasi 1.800 ton satu hari. Gampang. Yang bisa masuk itu kurang lebih 1.000 ton. Yang 800 ton itu kan ya itu di selokan, di saluran, ini dibakar segala macam itu. Iya. Ya bang prihatin. Ya, ini kan Bapak sudah berkecimpung sudah berapa tahun Pak di Bank Sampah? Ya 2013 sampai sekarang sampai 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih ya. Berarti udah lumayan. Apa tantangan selama Bapak ini mendirikan Bank Sampah? Tantangannya? Tantangannya. 1 tantangannya harga jual. Harga jualnya namanya sampah tuh nggak stabil. Naik turun Pak. Naik turun. Marginnya kecil. Marginnya kecil. Berapa kira-kira keuntungannya Pak per kilo? Kalau ini untuk pengelolaan bank sampah ya. Bank sampah itu kan kapasitasnya cuma 1 RW kebanyakan ya. 1 RW itu kan 300 KK itu kan ya ke bank sampah, sehingga kapasitas tampungnya juga nggak banyak. Itu paling bagus itu 1.000.
Per kilo, per kilo, per kilogram. per kilo 1.000. 1 bulan 1 bulan. untuk 1 RW itu dapat 500 sampai 1 ton udah bagus tuh. 1 RW ya. 1 RW 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Itu dimaksimali juga nggak bisa Iya. itu kan. Karena saingannya banyak. Karena kita bisa reskop cuma 1 RW 1 sini. RW aja. RW sana kan itu otonom Ada lagi. ya. Nggak mau orang pengurus ini buang ke sana atau sono buang ke sini. Dia bikin sendiri kalau bisa. Gitu kan ya. 1 RW ya. 1 RW, 1 RW, 1 RW, 1 RW itu kan ya. Kecuali kalau di kabupaten wilayahnya luas, tetapi skop RT RW-nya kecil. Jadi channel ngambilnya desa, Iya. satu desa satu. Iya. Nah itu bisa luas gitu kan ya. Tapi jauh-jauh tempatnya. Jauh-jauh. Kalau kita sempit tapi padat gitu kan, makanya per RW. Nah, ini kan sudah terbentuk namanya komunitas kan. Iya. Artinya sekota Bekasi setiap RW itu ada Oke. bank sampah, ya kan? Ada nggak cita-cita ingin meningkatkan supaya bank sampah ini eksis gitu? Artinya kayak bank ibaratnya, contoh kayak bank BCA tambah besar gitu kan? Ya sebetulnya harapan kita memang ke sana ya. Jadi kayak pengurus itu kan mengharapkan bank sampah itu eksis. Bahkan kayak pengurus sendiri kan udah berupaya kerjasama dengan lembaga-lembaga yang kompetensi kan, dengan BNI 46, Pegadaian kita juga kerjasama. Jadi perbankan itu kalau di Kota Bekasi dengan BJB, Bank Jabar juga kita kerjasama itu kan, supaya apa? Bank sampah unit ini menjadi bisa tumbuh. Tetapi setelah kita masuk ke sana, ternyata ada dilematis. Dilematis seperti ini. Bank sampah itu adalah berangkatnya itu dari kerelawanan. Kerelawanan. Sehingga pada saat mau diolah menjadi sebuah organisasi bisnis di tingkat RW ini kan, karena pengurusnya itu kebanyakan ibu-ibu umur 55 tahun ke atas. Itu udah 99% itu kan. Kalau bapak-bapak ya yang sepuh-sepuh. Jadi energinya itu sudah ini sisa itu kan. Jadi masuk ke sana itu kan lillahi ta'ala, mereka semua berjuang untuk lingkungan bla bla bla. Jika untuk bicara bisnis mereka satu nyambung diskusi tapi bisa praktek enggak. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya permodalan daripada bank sampah ini sebenarnya enggak banyak. Enggak banyak. Kenapa? Yang ditabung sampah. Gitu kan, tidak mengeluarkan uang kita gitu kan ya. Jadi mau dimodali di mana? Justru bank sampah ini kalau mau dikasih uang, pengurusnya mikir, nggak mau balikinnya kemana? Takut kepake. Jadi pengurus bank sampah itu justru tingkat apanya itu kepedulian terhadap kondisi ekonomi tinggi sekali. Nggak mau itu kan ya. Beda dengan pengusaha kan, UKM, ngambil sono, ngambil sini. Ini enggak, dia nggak mau takut resiko ini itu kan ya. Nah, yang bisa dikembangkan itu adalah komunitas yang di atasnya. Bank sampah Indo ini, jadi yang kecil-kecil itu namanya BSU, bank sampah unit di tiap RW ini. Kemudian di tingkat atasnya itu kota adalah bank sampah Indo, itu ngambilin porsi kecil-kecil. Inilah yang harus dikembangkan ini kan ya. Di atasnya ya. Di atasnya ini kasih modal, dia butuh modal. Karena dia ngambil barang sini. Walaupun ngambilnya itu gratis, tetapi kalau belum bisa kejual dibutuh uang, kalau satu nggak apa-apa. Tapi kalau sekota itu Pak, saya minta uangnya satu bank sampah jadi 1 juta. Kalau ada 10 kan 10 juta. 10 juta. Inilah perlu modal. Ini kan sebetulnya pengembangan itu kan. Pengembangan itu ya. Iya, ini menarik Pak ya, karena kita ngomongin bank ya kan. Asmin juga punya cita-cita ya kan, punya bank juga gitu kan. Cuman bentuknya nih belum kelihatan nih, makanya kan belajar dulu sama Bapak. Supaya benar-benar nantinya komunitas itu bisa terayomi semua gitu. Jadi begini Pak, cerita sedikit Pak ya. Kita ini kadang-kadang komunitas ini kalau contoh Asmin nih, Asmin ini kan ada di beberapa kota ya, seluruh kota ada ya. Jadi rata-rata wartawan itu kan ekonomi apa namanya, hampir banyak kan rendah lah ibaratin seperti itu.
Nah ini kan biasanya kan keluarganya, anaknya, istrinya itu kan punya usaha. Nah itu dari usaha itu harapannya kita bisa mensupport itu, makanya kita punya cita-cita Bang Asmin itu, gitu Pak. Jadi kita juga punya cita-cita sendiri, makanya kita ingin tahu lebih detail itu masalah sampah ini Pak, gitu Pak. Jadi kalau mau masuk ke sana sebetulnya kolaborasi itu bisa ditingkatkan. Kan bank sampah itu tidak murni masyarakat saja. Oke. Intinya setiap orang, setiap lembaga. Jadi kita ada asosiasi, namanya Asopsi, Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Dan saya kan mantan pengurus ya, mantan ketua di Kota Bekasi. Iya. Kemarin ada reorganisasi. Ini kita kerjasama dengan Pemda yang arahnya ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Nah, saya apa siapa nih? Nah, sekolah-sekolah dibangun supaya tumbuh bank sampah. Kalau tadi itu yang diolah RT RW supaya masyarakat mendirikan bank sampah, tetapi di kita ada khusus sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kita masukin sehingga berdirilah bank sampah. Masalah bank sampah itu kesulitan kita itu justru sekarang ini siapa yang mau ngambil? Yang turun ke lapangan. Yang turun edukasi kita. Yang sudah tumbuh, barangnya kita nggak sanggup ngambil. Nggak sanggup ngambil. Nggak ngambil. Akhirnya kita serahin kepada siapa? Kepada siapa dia yang mau ngambil. Itu kan. Siapa yang mau ngambil? Kita referensiin. Itu lapak di belakang sekolah tuh ada tuh, ambil aja. Udah sono ambil aja. Siapa aja tuh diambil itu kan. Akhirnya kita referensiin seperti itu gitu kan ya. Itu untuk sekolah. Untuk sekolah. Itu di hampir beberapa wilayah ada, kayak di Bekasi Barat tuh yang terbang itu kemarin tuh ada 4 atau 5 sekolah SMP, SMA gitu kan ya. Itu kan. Ada lagi dengan kita kan bukan Bekasi Barat aja, sekota Bekasi. Sekota Bekasi. Berarti Bekasi sampai itu. ke sana juga dong. Rawalumbu, Jati Asih, Jati Sari itu kan. Sampai ke sono juga apa namanya? Ke Bekasi Utara. Bekasi Utara. Bekasi Utara, Bekasi Timur, sekolah-sekolah. Itu SMA, SMP banyak itu. Itu kan. Bahkan di sekolah swasta itu yang di Jati Asih itu apa ya? Strada itu ya. Ada itu. Nah, itu pernah kita edukasi. Dia pernah minta sama kita, Pak ini sampahnya udah banyak gimana? Aduh, waduh armada kita nggak ada. Pengelolanya maksudnya. Karena ya itu perlu tempat luas, perlu SDM yang mumpuni itu kan. Atau tempat kecil udah penuh ya udah nggak bisa nampung. Iya, karena tadi ya. Nah, itu kelemahan seperti itu kan. Mungkin kalau berkolaborasi dan siap juga masuk ke dunia sini, banyak sebenarnya kesempatan-kesempatan gitu. Apalagi minyak jelantah gitu kan ya. Kalau misalnya masyarakat siap gitu kan ya, menjadi pengepul gitu kan, kan ada tuh. Gitu kan ya. Apakah ada inovasi terbaru Pak untuk pengelolaan sampah Pak? Yaitu reduce, reuse, recycle itu. Oh itu yang tadi yang disebutkan jadi, tadi ya. Sampah itu diolah, reduce itu kan memanfaatkan kembali sehingga menjadi menjadi lebih berguna lagi kan. Kayak bungkus-bungkus plastik itu, bungkus permen itu kan, itu diolah bisa menjadi tiker. Stiker ya. Jadi tiker, terus menjadi tas, Kerajinan lah. buat kerajinan kayak gitu kan ya. Ini inovasi daripada sampah itu. Terus minyak jelantah itu diolah menjadi sabun. Jadi minyak jelantah itu bisa jadi sabun. Bisa. Nah, itu bisa diajarin tuh Pak kalau ada masyarakat. Ada tim kita. Sabun apa Pak? Ada tim kita punya tim kita. Oh, gitu. Sabun colek apa sabun? Sabunnya bisa sabun colek, bisa sabun cair. Oh, sabun cair. Tapi kalau dari minyak jelantah itu dia tidak bisa untuk mandi karena dia kan unsurnya unsur bekas ya. Bekas. Dia hanya bisa buat cuci-cuci. Gitu. Itu minyak jelantah itu kan ya. Jadi sabun, jadi lilin. Jadi lilin. Lilin itu kan ya. Itulah jadi produksi. Terus yang ekoenzim. Nah, kalau pernah dengar ekoenzim kan sekarang lagi marah itu. Ekoenzim apa ya? Ekoenzim itu fragmentasi
dari sisa-sisa buah-buahan. Itu bisa menjadi 1000 macam kegunaan tuh kan. Buat pengobatan, buat cair itu kan ya. Itu bisa jadi itu gitu kan ya. Berarti Saya waktu itu kan kaki saya jatuh ya. iya. Jatuh kena batu, retak sininya, ya luka. Ini harusnya dijahit. Gitu. Iya. Saya kasih ekoenzim itu cair itu kan, saya perban. Seminggu 2 minggu rapat lagi itu. Nah itu fragmentasi daripada buah-buahan. Jadi buah-buahan itu ada teori khusus itu kan ya. Timnya kita ada itu kan. Itu difragmentasi selama seminggu 2 minggu. Nanti hasilnya itu bisa buat obat-obatan itu. Buat bersih-bersih. Buat bersih-bersih. Lantai itu kan. Buat obat-obatan. Itu dari ekoenzim gitu kan ya. Makanya waktu zaman COVID kemarin, kita kerjasama sama Pemda. Pemda minta jalan raya, danau-danau disebarin ekoenzim karena untuk netralisir daripada udara ini kan dengan damkar. Jadi penggiat store ekoenzim ke kita, terus sama kita buat nyemprot di jalan apa dia itu. Jalan-jalan raya. Jalan raya itu pakai ekoenzim itu kan. Ini kan udara jadi bersih. Oh gitu Jadi ya. bersih itu Jadi netralkan udara. kuman-kuman mati jadinya. Ya kuman-kuman menjadi hilang. Jadi hilang. Terus di danau di Bekasi Utara itu disebarin ekoenzim gitu kan, untuk netralkan udara itu kan ya. Tekan utara. Oke, itu adalah terobosan untuk bagaimana masyarakat sadar gitu terhadap Masyarakat supaya lingkungan, sadar gitu supaya kan. sadar ya, dan juga bisa dipilah-pilah gitu, sampahnya jangan langsung dibuang ke tong sampah gitu Pak. Iya. Terus ini yang dilakukan bank sampah ini kan kalau 20 tahun, berapa sekitar 15 tahun ya? Ya 10-15 tahun ini. 10 sampai 15 tahun. Berarti tabungannya udah banyak dong, Pak. Tabungan tuh mereka pada diambilin banyak kan. Oh, pada diambilin. 2-3 bulan diambil. Apalagi kalau lebaran gitu kan Oh, ya. gitu. Diambil gitu kan ya. Iya, iya. Saya pikir ditabung sampai Nah, biasanya mereka kan ditabungnya itu 2-3 bulan diambil. Habisnya kalau sekarang jatuhnya itu bukan anak, cucu. Cucu kebanyakan di kita itu kan cucu kebanyakan. Ngambil uang, bukunya dibawa. Oh 300.000 ke bendara diambil. 100.000 buat apa? Buat berenang. Beli buku itu kan diambil. Gitu kan. Iya, iya, iya. Terus dari bank sampah ini ada nggak cita-cita pingin dikembangkan nih bank sampahnya nih supaya menjadi benar-benar jadi bank sebagaimana mestinya gitu loh. Ada nggak cita-cita ke situ? Sebetulnya dari lembaga-lembaga perbankan itu juga ngasih fasilitas. Kayak BNI 46 itu kan produknya laku pandai. Jadi laku pandai itu seperti briling itu kan, ngirim uang ke situ, bayar tabungan, bayar listrik, bayar ini segala macam lewat lembaga di situ bisa kan. Lembaga di situ bisa. Beli pulsa juga bisa, ngirim uang ke anaknya lagi sekolah di luar kota juga bisa itu. Ya seperti briling itu. Ini laku pandai itu secara bisnis kan perlu modal, perlu tempat, terus segala macam sarana prasarana. Tetapi bank sampah itu kerjasama dengan BNI. Kalau punya bank sampah udah berdiri secara administrasi, udah kita edukasi itu benar bagus itu kan 3-4 bulan, nanti pengurusnya minta diriin laku pandai, dikasih gitu kan ya. Nah, tapi kembali lagi gitu kan, namanya bank sampah itu berdirinya kan per RW, pengurusnya udah sepuh-sepuh. Mereka biasanya kalau sama dunia-dunia yang sifatnya bisnis murni, nyari uang kayak gitu itu kan sudah istirahat. Sudah istirahat. Tetapi kalau misalnya bank sampah itu ada pionirnya, anak mudanya yang bergerak seperti itu, kita support. Oh gitu ya. Kita support itu. Jadi perlu partner berarti bank sampah perlu itu partner, sendiri sekarang ya. Itu. Kita support itu kan. Nah, silakan itu kan ya. Berarti bank sampah sendiri sekarang ini lagi butuh nih partner di luaran sana kalau ada yang ini ya, kalau ada yang minat seperti itu. Kalau ada yang minat,
Iya. Kita juga anak-anak muda ini kan Nah, ini bisa juga. yang memang punya eksistensi ke dunia lingkungan, Mm-mm. silakan belajar. Kayak kemarin sendiri kita kalau buka kan di bank saya kan hari Selasa kan. Iya, Kita tuh biasanya kan buat edukasi mahasiswa-mahasiswa. iya. Kayak kemarin itu dari University Cikarang, Heeh. mahasiswa University Presiden itu kan ya. Universitas Itu- Presiden ya. Itu belajar di situ, edukasi tentang pilah olah sampah di situ kan ya. Harapan kita apa? Ini para mahasiswa ini yang buka tesis tentang lingkungan kayak gitu, nanti terjun Terjun di persampahan itu kan. bersamaan itu. Nah, minimal di lingkungannya dia yang ada dulu, nggak jauh-jauh kan di lingkungan sendiri, harapan kita ada. Kemarin kita hari Selasa ada itu, ada mahasiswa studi, kita kan sering ada studi dari mahasiswa itu kan. Berarti juga bisa dikomersilkan ya. Bisa, secara dikomersilkan bisa gitu kan ya. Terus bisa dikomersilkan, berarti juga butuh banget itu orang-orang yang bisa apa namanya, yang bisa mengelola dengan benar gitu Pak ya, berarti ya. Bisa ngelola dengan benar dan menyiapkan waktunya. Waktunya dan menyiapkan uangnya, mungkin seperti itu Pak ya. Sebenarnya kalau uangnya modal itu, Mm-mm. sekali lagi di bank sampah itu modalnya nggak banyak, Nggak kemauan. Asal ada kemauan kayak gitu kan, modal nomor 2, nomor 3. Iya. Karena apa? Modalnya itu kan ini sampahnya sudah ada, udah dijual jadi uang, itu kan jadi modal juga gitu Iya. kan ya. Nah, kalau memang berkejar nantinya mau besar kayak begitu ya komunitas, bukan satu bank sampah. Ada beberapa yang dikelola itu kan ya. Memang itu perlu modal besar akhirnya. Iya, modal besar. Sifatnya bukan bank sampah unit ini kan. Iya. Ini sudah induk ini. Iya. Nah, misalnya ada 10 unit bank sampah, Iya. dikelola jadi satu. Nah ini yang perlu modal itu di sini, bukan di sini. Bukan di Kalau sini. di sini nggak perlu modal. Nggak perlu Ini nggak modal. perlu modal. Ini yang perlu modal. Yang utama Pak ya. Yang utama induknya itu. Iya. Dan namanya bank sampah induk kan, Supaya bisa mengelola yang lebih bisa ngelola lebih besar. besar. Jadi kalau misalnya ada bank sampah unit, ada 10. Ini kan ngambilin barang-barang yang di sini kan satu titik kan perlu modal ini kan. Mm-mm. Walaupun ngambilnya itu belum bayar, Iya. gitu kan ya. Tapi kan untuk armada, kos pengurusnya yang ngambilin itu kan, yang inilah yang harus Yang mandiri harus itu dimodalin. modalin ini. Nah, nanti mau bergerak di situ, ini punya tempat, punya armada, siap tempur, silakan ambil. Iya. Ya. Jadi di luaran sana kalau ada yang berminat ya silahkan nanti hubungin di sini. Ya. Gitu Pak ya, kira-kira Iya, seperti itu Pak ya? di sini nanti. Di bawah sini. Jadi gimana Pak pesannya kepada masyarakat supaya masyarakat itu apa namanya nanti tidak buang lagi sembarangan. Sekarang tuh masih banyak Pak, sampah itu dibuang kemana-mana lah, dibuang ke selokan lah, dibuang ke masih ada itu yang butuh ke kali lah, seperti itu Pak. Karena apa ya? Ini kan judulnya itu himbauan ya. Iya. Walaupun Nggak mungkin peraturannya ada. gini Pak, warga itu nggak merasa dosa gitu buang sampah sembarangan gitu Pak, supaya merasa dosa gitu Pak. Bang susah nih. Di tempat saya itu satu gang itu ada 10 kakak. 10 kakak. Di tempat saya itu 10 kakak, satu gang itu kan ya. Satu gang di gang tempat gitu, Bapak, padahal di tempatnya sampah. Itu Bank yang kita sampah. punya bank sampah aja, yang menjadi anggota cuma 3 orang. Yang lainnya itu buang sembarang. Ya karena kita himbauan, tidak ada upaya paksa, tidak ada apa tuh, ya itu kembali lagi hal-hal yang buat mereka menarik itu seperti apa gitu kan ya. Padahal udah bisa ya kasih bingit-bingit. Ini kalau jual jelatah di sini dapatnya minyak goreng yang asli gitu Iya. kan ya. Jadi nggak usah buang sampah ke sana tapi dapat ini. Ya, kita pancing seperti itu ya. Dipancing coba ya, oh tukerin Iya, dong kesini, gitu kan. Ya itu sekali 2 kali ya, oke. Tapi kesananya ya enggak juga. Enggak juga. Karena Hilang perlu lagi. kesadaran seperti Belum itu. sadar ya. Jadi Karena apa? Kita minum nih, Heeh. duduk di teras rumah itu kan ya. Kan kita harapan kita di depan rumah itu dikasih karung bekas itu kan ya. Iya. Ini dibuang ke sana. Loh, Tapi kebanyakan kan minum, buang. Kan enak, kita duduk. Bukan ke sono, Iya. tapi ke depan rumah. ke depan rumah. Anak-anak juga ke sini gitu kan ya.
Nah, kesananya itu kan perlu melangkah, walaupun cuma 3-4 melangkah itu. Tempat melangkah Tapi ya itu kesadarannya ke arah sana itu masih masih kurang gitu kan. Jadi ya himbauan seperti itu nggak ada paksa. Kecuali kalau yang nggak buang ke situ nanti didenda gitu kan, atau kena penjara gitu kan. Nah mereka buru-buru, undang-undang dipaksa pemerintah. dipaksa gitu kan. Jadi undang-undang Ya, jadi. makanya seperti sekarang KDM, gerakan KDM yang bersih-bersih kali udah di normalisasi, banjir masih ada itu, kesadaran masyarakat sendiri terus terang kurang. Teredukasinya itu hanya lewat medsos aja. Yang turun, ini kan perlu turun ke lapangan, disentuh tangannya itu. Ayo, kayak Perlu. Oh iya, Jangan begitu. gitu. Kayak kita sendiri kalau edukasi kan datang ke lingkungan. Kita bawain contoh. Ini loh yang dikumpulin, ya kita bawa plastik beneran kayak gini kan. Ini loh caranya kayak gini. Nah, oh begitu. Gitu. Di medsos kan sekarang ada semacam komunitas yaitu Pandawara Group. Apa tanggapan Bapak? Kalau kita lihat di medsos itu sebenarnya banyak. Bukan Pandawa aja ya. Di medsos itu ada yang namanya Waste for Change, ada. Di Kota Bekasi itu yang besar Waste for Change itu. Waste for Change itu penggiat lingkungan yang mengelola persampahan di perumahan Vida. Nah, kalau Pandawa itu mungkin dia penggiat aja, tapi bukan pelaku. Kalau dia penggiat bukan pelaku. Karena banyak penggiat-penggiat, dia mensosialisasikan, tetapi dia tidak punya aktivitas yang mengelola sampah. Itu banyak. Jadi hanya di media saja, jadi dia nggak langsung ke lapangan gitu. Tidak langsung ke lapangan banyak, itu kan ya. Nah, sementara sentuhan-sentuhan yang ada di masyarakat itu kan perlu sentuhan, tangan langsung dipegang kayak gitu kan ya. Nah, itu yang jarang. Kalau yang saya tahu di Kota Bekasi Waste for Change itu dia langsung sentuhan. Jadi sentuhan ke masyarakat. Jadi Waste for Change itu perumahan Vida. Nah, perumahan Vida itu dikelola oleh sebuah perusahaan bergerak di lingkungan. Dia masalah diedukasi di situ. Ada bank sampahnya, ngelola sampahnya seperti apa tuh. Nah, di situ Waste for Change. Edukasinya juga ada kayak gitu kan. Nah, itu dikelola oleh sebuah lembaga itu kan ya. Nah, dia terjun langsung ke masyarakat. Bahkan dia juga kerjasama dengan lingkungan yang lain gitu kan ya. Jadi dia punya tim khusus untuk edukasi, dan dikasih jalan keluar. Kalau misalnya diedukasi udah muncul seperti ini berproduksi, nggak ada yang ngambil, gua ambil, diambil sama dia. Oh gitu. Diambil itu kan ya. Dia udah punya timnya sendiri itu kan. Jadi ya. dia langsung benar-benar eksekusinya, bukan hanya di media sosial sekali gitu kan. Habis itu hilang gitu, hanya kontennya saja gitu, tapi turun ke masyarakatnya nggak ada seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak ya? Iya. Itu kan ya. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan karena waktu juga Pak ya. Waktu nanti bisa ketemu lagi Pak. Siap. Lain waktu bisa lebih ngobrol panjang lagi. Atau kita nanti langsung hadir di lokasi Bapak supaya jadi tahu nih ya kan. Tempatnya Bapak seperti ini, kalau mau masyarakat mau nganterin bisa ke tempat Bapak gitu kira-kira ya Pak ya? Bisa gitu kan. Ini Pak statement terakhir kepada masyarakat biar lebih masyarakat itu peduli lagi dengan lingkungan Pak. Supaya masyarakat lebih peduli kepada lingkungan, gerakan-gerakan kebersihan lingkungan itu lebih ditingkatkan di lingkungan masing-masing. Jadi kita nggak usah melihat ke dunia luar. Kalau masyarakat memikirkan wilayahnya sendiri, itu kan ya, buang sampah dari rumah, mulai dipilah segala macam. Harapan kita setiap orang nanti memilah sampah dari rumah, sehingga akan tumbuh kesadaran itu dari lingkungan sendiri, itu kan. Jika kedepannya nanti bisa menyebar, sehingga gerakan ini bisa menyeluruh satu kota terhadap gerakan peduli lingkungan. Kesadaran lingkungan harus dibangun dari dalam, dari lingkungan sendiri, oleh kita
dari kita gitu kan ya, supaya menjadi lebih berarti. Berarti dari kita, oleh kita, untuk kita, gitu Pak ya. Siap. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya jangan buang sampah sembarangan, sebelum dibuang dipilah, dan kalau minyak jangan dibuang ke selokan karena itu nanti berbahaya bagi pori-pori sehingga pori-pori tanah sehingga mampet. Nanti dikumpulin saja, bisa diambil timnya Bapak ini. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita jumpa lagi dengan Asmin Talk, ceritain aja. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama.